Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat semua anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Demikian juga dengan guru-gurumu. Amin. Eh, Kalau sebelumnya kita sudah masuk bagian awal materi tentang teks apa kemarin? Iya, teks fiksi, yaitu cerita fantasi. Kita sudah bagian awal. Nah, hari ini kalian akan lebih jauh lagi belajar materi berkenaan dengan teks fiksi, yaitu cerita fantasi. Hari ini kita akan bahas tentang ciri-ciri dan unsur-unsur teks cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan penjelasan Bapak berikut ini. Unsur intrinsik dalam cerita fantasi sama dengan unsur intrinsik dalam cerita fiksi yang lainnya, baik novel, roman, cerpen, dan lain-lain. Jadi secara inti sama. Unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra adalah unsur yang membangun atau yang terdapat di dalam karya itu sendiri. Dalam cerita fiksi tadi Bapak sudah sampaikan sama dengan cerita fiksi yang lainnya. Cerita fantasi terdiri atas tema. Tema itu adalah ide yang mendasar, yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita, atau cerita tersebut tentang apa. Jadi bisa tentang planet, bisa tentang kepahlawanan, bisa tentang remaja, dan lain-lain. Setelah itu tokoh dan penokohan adalah bagian yang berisi tokoh-tokoh hayalan di dalam cerita itu. Itulah tokoh. Kemudian penokohan adalah sifat-sifat atau perilaku-perilaku sang tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, unsur intrinsiknya adalah latar. Latar itu adalah segala hal yang melatar belakangi cerita. Bisa berupa waktu, bisa berupa tempat, atau juga suasana. Misalnya berlatar belakang di zaman kerajaan, atau bisa saja berlatar belakang tempat di hutan, atau bisa saja berlatar belakang suasana perang, hiruk pikuk, dan lain-lain. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian cerita. Jadi tali menali peristiwa dalam sebuah cerita sehingga terbentuk cerita yang utuh. Itulah disebut alur. Teori alur nanti kita bahas lebih mendalam. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana seorang penulis menceritakan tokoh-tokohnya. Bisa menggunakan sudut pandang si penulis sendiri, bisa menggunakan sudut pandang aku sebagai orang pertama, atau bisa menggunakan sudut pandang
orang kedua, misalnya orang yang diajak bicara, dia atau engkau, bisa juga menjadi sudut pandang orang yang netral atau narasi. Dan terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau hikmah di balik cerita tersebut.